Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini kedatangan tamu spesial. Gila, ini bintang tamu pertama yang ganteng. Wih. Karena tadi ya nggak pernah ada cowok ya? Iya. Okay. Pernah, tapi jarang banget. Hitung jari lah kalau misalnya sama cowok. Perkenalin, nama aku Gerhard, aku kuliah di Taiwan. Ini pembalap di Taiwan udah berapa lama nih? Aku sekarang ini memasuki tahun keempat. Tahun keempat. Nih. Jurusan Global Business. Global Business itu mau coaching cuman pakai full Inggris gitu. Oh, beasiswa ya? Ya, puji Tuhan dapat beasiswa juga. S1 di Taiwan, sekarang lagi S2. Lagi mulai S2, baru persis semester ini. Oke, awal mulanya ke Taiwan gimana tuh ceritanya? Awal mula memang aku emang interest buat belajar Mandarin sih. Terus waktu itu pilihannya ada di China, kalau nggak di Taiwan. Ya mikir-mikir, ya udah ke Taiwan deh. Udah dapat beasiswa, terus lihat juga orangnya lebih friendly gitu. Jadi ke Taiwan. Oke, cerita dikit tentang backgroundmu nih. Kamu pembalap, bener kan ya? Ya bener. Pembalap di Indo, tapi di Taiwan gimana? Iya, di Indo. Di Indo, bahkan sudah di Taiwan pun juga masih lanjut sih. Dulu sebelum COVID juga setiap bulan pulang lah ke Indo buat ikut balap. Balapan di Indo, balapan mobil. Balapan mobil, benar. Oke, kalau di Taiwan masih balapan berarti? Di Taiwan enggak. Kalau pulang Indo balapan. Benar, kalau di Taiwan waktu itu biasa sebelum COVID ya, sebelum 2019 itu aku hari Kamis biasa pulang ke Indo, terus hari Senin balik ke Taiwan. Itu pulang cuma buat balap. Waktu itu kan belum ada karantina, jadi ya bolak-balik terus. Bolak-balik. Wah, mantap banget. Iya. Terus tapi dari pembalap jadi kayak mahasiswa kuliah di Taiwan itu beda jauh banget. Orang tua gimana? Oke-oke aja. Bener sih, beda jauh. Apalagi kan aku juga balapnya baru di Indonesia kan. Di Taiwan juga belum ada dapat opportunity buat balap juga. So far sih pastinya awal-awal orang tua ya cukup 50-50 lah ya? Iya, bukan yang gak mendukung, cuman bukan yang 100% juga. Bukan yang memang orang tua aku yang kayak kamu nanti kuliah ke luar negeri ya, nanti kamu kuliah ke Taiwan. Bukan mereka yang ngarahin sih. Bahkan mereka tadinya prefer aku kuliah di Indo. Gitu. Nah waktu itu jadi pokoknya papi aku cuma bilang, pokoknya kalau kamu kuliah di Taiwan, kamu pastiin kamu bisa balik Indo buat balap. Oke. Tetap balapan number one. Iya, benar. Nggak number one sih. Cuman kalau katanya hidup harus balance. Kalau kamu kuliah, kamu jangan tinggalin balap gitu. Dan kebaliknya, kalau kamu balap, kamu jangan tinggalin kuliah. Oh, jadi lebih ke 50-50 gitu lah ya? Ya, mencari balance-nya lah. Gitu. Oke, terus dari sini gimana nih? Betah nggak di Taiwan? Ya, so far aku udah full 3 tahun di sini ya, betah sih. Buat secara awal-awal pasti adalah yang namanya culture shock, dimana kita asing banget sama bahasa Mandarin gitu kan. Apalagi aku emang di Indo nggak berbahasa Mandarin. Jadi pas datang Taiwan awal-awal juga lihat temen semua bahasa Mandarin, denger announcement di MRT ya sampai bingung nih ngomong apa orang kan, sampai bingung sendiri gitu. Mau pesan makan juga Mandarin. Ya awal-awal seperti itu, cuman lama-kelamaan lebih mengertinya kita bahasa Mandarin, di situ kita lebih mengerti juga culture orang Taiwan tuh gimana. Karena pas aku belum ngerti bahasanya, aku juga nggak ngerti mereka tuh sebenarnya ngapain sih atau apa. Nah lama-kelamaan udah ngerti bahasa, ngerti culture-nya ya bisa menerima dah. Dan menurut aku culture-nya orang Taiwan aku bisa cukup menerima. Cukup masih masuk lah ya? Comfortable di masih Taiwan. Cocok gitu ya? Masih cocok, benar. Oke, kalau kita ngomong suka duka kamu selama di Taiwan ada nggak sih? Dukanya dulu deh. Dukanya dulu ya. Dukanya, bahasa termasuk nggak kalau menurut kamu? Pertama aku juga kondisi aku kan sekarang di jurusan pakai bahasa Inggris. Jadi untuk bahasanya, untuk di studinya nggak ada masalah. Untuk di hari-hari ya eventually kita juga harus belajar. Dan menurut aku ya masih oke lah untuk bahasa. Kalau dukanya itu lebih ke dimana pas udah mulai tahun 2019 akhir 2020, dimana itu benar-benar COVID parah-parahnya gitu kan.
karena aku udah kebiasaan pulang ke Indo hampir setiap bulan gitu kan untuk balap, sekalinya nggak pulang ke Indo ya Ada yang kurang gitu. iya merasa kayak bukan homesick atau gimana sih, cuman berasa kayak wah udah nggak bisa balap lagi nih gitu kan. Kayak kangennya bukan terlalu kangen Indo atau gimana, kangen Balapannya. mobil, ya naik mobil gitu kan. Kangen naik mobil. Iya gitu. Ya di situ sih lebih dukanya sih. Kalau untuk masalah ketemu keluarga atau gimana ya masih oke lah, Masih video oke, call video call. gitu-gitu. Ya, cuman aku ngerasa kayak yang seharusnya aku bisa lakuin di Indo itu udah nggak bisa lagi gitu. Iya. Oke, kalau senangnya? Kalau senangnya sih banyak ya. Aku experience banyak hal yang aku nggak akan bisa experience kalau aku di Indo aja. Contohnya apa tuh? Contohnya mengerti culture orang Taiwan gitu kan. Itu kan juga good for future business Iya, and iya. stuff. Terus belajar Mandarin itu pasti. Lalu juga ya experience di Taiwan juga ada ya semacam 4 musim tapi nggak se ekstrim itulah. Iya. Kita ngerasain juga yang namanya winter gitu kan. Bahkan aku pernah waktu itu ada satu hari di Taiwan itu snow. Di daerah aku itu snow dan kita naik motor di daerah snow. Itu kan nggak mungkin banget di Indo kan. Iya. Itu experience yang benar-benar nggak akan bisa kita dapetin kalau kita hanya di Indo gitu. Dan kenalan sama teman-teman baru ya banyak banget dah kalau mau diceritain tuh. Tukannya lebih banyak berarti ya? Banyak. Kalau misalnya aku nanya, ada nggak cerita apa gitu yang membekas, yang unik, yang pernah kamu alamin, terus yang membekas banget, ada nggak? Kalau membekas banget yang aku lagi bener-bener menurut aku kayak finally gue bisa ngerasain Taiwan nih like my second home. Itu pas udah mulai-mulainya aku beli motor di Taiwan. Dan pas aku mulai-mulai punya kendaraan pribadi di Taiwan, itu langsung pas kita punya kendaraan pribadi tuh ibarat kita tadinya ngelihat Taiwan cuma sebatas jalur MRT yang tersedia. Sekarang kita pelosok manapun kita bisa datengin gitu. Aku setuju banget. Dan menurut aku itu open a whole new world in Taiwan gitu kayak wah this is very different, kayak naik motor terus jalanannya juga tertib gitu kan. Belum lagi aku sekarang juga lagi ada sempet buka bengkel-bengkel juga di Taiwan gitu kan, ada kayak jual-jualan motor juga. Hobinya lebih tersalurkan lah. Ibarat hobi yang tadinya terpendam gitu kan di Indo udah nggak bisa lagi, ya di Taiwan sekarang dibukakan jalan gitu. Sama akhir-akhir ini juga aku lagi ada planning buat mencoba, bukan balap motor sih, lebih tepatnya mencoba untuk belajar teknik membawa motor di sirkuit gitu. Kayak misalkan aku kan di Indo juga di track mobil, aku sekarang bawa motor di track motor balap gitu. Ya, menurut aku ini bagian dari balapan juga ya. Iya, Passion juga. Ini ya? dalam 3-4 tahun ini menurut aku ini hal yang menurut aku membuat aku kayak Taiwan feels like my second home gitu. Mantap. Iya. Tapi kalau di motor ya, kita naik motor di Taiwan itu banyak banget tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh MRT bus, tapi itu bagus banget. Bener. Dan cuman kayak bisa dijangkau pakai motor doang. Kalau kita nggak ada motor mungkin nggak tahu ada tempat-tempat kayak gitu. Boleh nih buat konten-konten jalan-jalan ya. Boleh. Nanti kita buat video ngajak teman-teman sekalian buat ikut kita jalan-jalan gitu kan. Mantap. Dari point of view seorang explorer riding atau apalah itu kan. Motor ride ya hitungannya. Benar. Oke, kalau misalnya aku nanya, ada nggak makanan favorit kamu selama di Taiwan? Makanan favorit, to be honest, makanan di Taiwan itu mungkin buat orang Indo pas baru datang rasa kayak cukup hambar. Iya. Di sini tuh kayak lebih nggak asin, lebih nggak, semuanya lebih berkurang. Lebih nggak asin, lebih nggak manis, lebih nggak asam, lebih nggak pahit, semua gitu kan. Cuman eventually aku ngerasa kayak udah biasa. Oh, udah biasa. Ya, dan menurut aku dari Taiwan, misalkan nih aku nanti pulang Indo, yang aku bakal kangenin makanan Taiwan itu adalah Chao-chan. Chao-chan. Breakfast. Oke. Apa Karena tuh? di Indo tuh Kayak tanping gitu dong. ya tanping lah, congcuaping atau banyak kan itu Iya, Chao-chan. Kalau di Indo kan kita culture-nya nggak ada makan Chao-chan pagi. Iya, Di nasi Indo uduk kita biasanya. makan pagi nasi uduk, bubur, langsung yang berat-berat gitu kan. Iya. Kalau di Taiwan ibarat pientang kita makan di pagi. Iya. Tapi sedangkan kalau di Taiwan tuh kita ada culture namanya makan Chao-chan atau makan breakfast. Dan menurut aku itu kayak I will miss that, dan aku juga suka. Ibarat pas gue tidur, I know tomorrow there will be breakfast. And that's a good thing. Ya, it's motivating. Iya. Motivasi. Ya, sampai segitunya gue suka breakfast. Ya. Oke, kalau minuman? Minuman. Yang bakal kangen banget nih kalau pulang Indo. Ya, tapi bubble tea di Indo udah banyak sih. Iya, jadi Cuman ada beberapa bubble tea yang hanya ada di Taiwan. Contohnya? Kayak contoh, tapi Singfutang udah ada. Cencutan kayak belum ada deh di Indo deh. Atau ada tapi mirip-mirip doang. Menurut aku cencutan tuh dia ada yang Heitang Shenai itu ya. Yang brown milk Iya, sugar gitu iya, itu menurut aku kayak enak sih. Enak. Oh, jadi Enak. Teman yang ya itu kesukaannya brown kalori milk. tinggi. Jadi jangan diminum setiap hari. Oke, bener juga. Terakhir deh, kamu mau sharing apa nggak, kayak motivasi, pesan saran buat semangatin teman-teman Taiwan yang mungkin
ada hobi juga di motor, di mobil, atau misalnya untuk kuliah di Taiwan, ada nggak sih Iya. pesan-pesan? Buat aku sih untuk teman-teman yang sekarang lagi di Taiwan, jangan patah semangat ya, karena kita tahu dengan adanya COVID ini kita kemungkinan kecil untuk bisa pulang ke Indo. Cuman buat kalian yang di Taiwan, semangat terus. Misalkan kalian ada keinginan apa, pursue your dreams. Ibarat ketika kalian ada keinginan, pasti ada jalannya. Mau itu di aspek apapun lah. Kalau di aspek diri gue kali ini kan di dunia motor gitu. Awalnya gue juga sangat buta gitu kan, gak ngerti apa-apa. Sampai sekarang puji Tuhan dibukakan jalannya untuk ya explore lebih lagi gitu. Bahkan bukan sebagai hobi, bisa jadi sebagai pekerjaan juga gitu. Dan menurut aku situasi kali ini dimana kita benar-benar ibarat stuck in Taiwan, waktunya buat kita semua untuk ya explore yourself also gitu. Jadi supaya kita make use of the time lah. Kita mencari jalannya buat diri kita, siapa tahu menurut aku kayak everything happens for a reason juga. Kayak kita stuck di sini, pasti nanti juga ada buahnya di kebelakangan hari gitu. Ya, semangat terus teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih udah mampir di channel Sama-sama. Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow kita di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Indonesia. Bye bye.